البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sutiro bahtu. Kenapa kok bahtu? Sutiro itu fi'il apa Pak Dadang? Fi'il madhi mabni maklum atau majhul? Ada fa'ilnya atau enggak? Mana fa'ilnya? Sudah sampai pelajaran mabni maklum majhul belum? Apa itu mabni maklum sama mabni majhul? Nah, kalau maklum itu butuh naibul, butuh fa'il. Kalau majhul butuh naibul fa'il. Bahasa Indonesianya seperti apa? Kenapa? Ngono apa ini? Transitif sama bobo gak ngerti aku. Kalau ini sutiro ini fi'il madhi apa? Maklum atau majhul? Biasanya kan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu kan? Kalau wazannya fu'ila berarti majhul, artinya dilakukan kan? Kalau maklum kan melakukan. Kalau majhul dilakukan. Biasa. Terus B. Titip. Ya titip. Iku titip Pak Yusuf iku. Kanggo Kak Lim. Langsung balik kan? Waalaikumsalam. Hati-hati. Berarti kalau sutiro fi'il majhul, dia butuh naibul fa'il. Naibul fa'ilnya mana? Hadza. Kalau ada isim setelah hadza atau setelah isim-isim isyarah yang lain, i'rabnya apa? Hadzal qalamu, hadzal baitu, hadzal masjidu. Apa i'rabnya? Kalau hadza masjidun khabar. Tapi kalau hadzal baitu, ini masjid sama masjid ini beda toh? Kalau hadza baitun, ini masjid. Ini masjid. Ini rumah meneng kabeh kok sing ngelingno piye to? Al hadza baitun itu artinya ini rumah, ini adalah rumah. Tapi kalau hadzal baitu rumah ini, rumah ini. Jadi isim yang jatuh setelah isim isyarah kalau dalam keadaan ma'rifat biasanya seringnya i'rabnya badal, rumah ini. Demikian juga bahtu di sini badal dari hadza. Sementara hadza i'rabnya apa? I'rabnya ada apa? Naibul fa'il. Dia mabni cuma fi mahalli raf'in sebagai naibul fa'il. Jadi sutiro hadzal bahtu. Anak-anak jangan rame. Udama, mana kitabnya? Yang besar-besar mana? Ambil kitab. Ambil kitab, Wel. Ambil. Tahu mana ya kitab? Yang besar yang enggak bawa kitab, ambil kitab. Ambil buku. Tayyib.
karena waktunya sudah agak malam, kita baca sendiri saja. Itu tadi Ustadz Jabir dari aslinya Temanggung, sekarang tinggal di Semarang. Dulu pernah di Yaman 2 tahun, terus tahrib ke Saudi. Di sana belajar sama banyak masyayikh. Qala al-muallif hafizahullah al-faslus sabi'u as-sababul ladzi min ajlihi sutira hadzal ba'ts. Jadi kita sudah mulai hampir selesai dalam kitab ini, yaitu yang membahas mengenai makna salafiyah. Apa itu makna salafi? Penisbahan terhadap salaf. Apa saja yang berkaitan dengan salafiyah ini kita lewati. Pembahasan-pembahasan yang dibahas seputar salafiyah, penamaan diri dengan salafiyah, menisbahkan diri terhadap salaf, pengakuan terhadap mazhab salaf. Ada yang sekedar mengaku, ada yang sekedar klaim, atau yang benar-benar sesuai dengan pemahaman salaf. Semuanya sudah kita lewati. Tinggal sekarang fasal as-sabi. Artinya sabiun apa anak-anak? As-sabi'u artinya yang bisa angkat tangan, anak-anak kecil. Apa Zaid? Yang ketujuh, ahsanta, barakallahu fik. Sabiun tu 7. 1 apa? Ayo dibaca anak-anak. 1 bahasa Arabnya 2 4 agar ngomong 4 salah satu wae. 4 itu arbaatun. Kalau 3 salah satu. Kalau 5 teruskan. Terus tis'atun asyaratun. Berarti ha al-faslus sabi'u, fasal yang ketujuh, yaitu as-sabab alladzi min ajlihi sutira hadzal bahats. Sebab yang dikarenakannya pembahasan ini ditulis. Jadi penulis itu ada yang menyebutkan sebabnya itu di depan, ada yang di belakang. Seperti ini di belakang. Setelah bikin tulisan, baru membikin sebab pendorongnya ditulis. Tulisan ini apa kok sampai saya berbicara dalam masalah ini. Qala innal isti'rada as-sabiqa limadluli kalimati salaf kana minni hubban fi ayyazdada mayyasiruna ala minhajin nubuwati tab si ro ton atau tan atau ten. Siapa yang jawab tadi? Abu ton, apa Arabnya? Ayo yang belajar nahwu. Game, Audari, Abu Muslim, Imran, Tarmuji, Tantun, Ten. Apa datang? Tun, apa Arabnya? Dari? Alfan, yai. Abu Muslim, Tan, apa Arabnya? Maf'ul mutlak. Dari mana? Maf'ul mutlak itu harus ada fi'il yang sesuai, yang mirip. Kaidahnya mudahnya gitu. Ini enggak ada fi'il yang senada. Apa i'rabnya? Alfan apa? Maf'ul adli. Ayo, Pak Razi. Khobar dari dia no kana. Ayo siapa lagi? Ayo man apa man?
Artinya piye Pak nek lihat jeli? Seharusnya generasi kita seperti ini sudah jawabnya niki mbek gudir kan di sana. Ini perlu berarti sebagai refleksi bagi diri kita semua untuk lebih semangat lagi belajar nahwu. Tafsirotan ini i'rabnya tamyiz dari yazdada, bertambah apanya? Basirohnya. Tafsiratan ala ma hum alaihi minal haqqi fayathbutun amamat taghayyurati wal ahwa'il mubtada'ah. Jadi perhatikan artinya juga sesungguhnya al-isti'rad as-sabiq, pemaparan-pemaparan yang telah terdahulu, dibikinnya bab-bab dan juga pembahasan-pembahasan yang terdahulu mengenai madlul kalimat salaf terhadap arti kalimat salaf, semua itu kana minni hubban, semua itu adalah bentuk kecintaan saya, keinginan saya. Ini khobar kana ini hubban ini Pak Rozi. Fi ayyazdada man yasiruna ala minhajin nubuwati tabsiratan. Itu adalah termasuk rasa cinta saya, keinginan saya supaya orang-orang yang mereka itu berjalan di atas manhaj nubuwah, mereka itu semakin bertambah faham. Ayyazdada may yasiruna ala minhajin nubuwati tabsiratan, biar mereka semakin bertambah faham, semakin basirah terhadap apa yang mereka jalani dari kebenaran. Fayathbutun, sehingga mereka menjadi kokoh. Jadi pembahasan yang saya berikan ini pendorongnya adalah pertama, apa tadi? Kecintaan saya ingin supaya orang-orang yang sudah menisbahkan kepada salaf, orang-orang yang mereka itu berjalan di atas manhaj salaf, supaya mereka semakin faham tentang makna dan arti apa yang mereka ucapkan. Makanya saya bikin pembahasan tentang masalah nisbah kepada salaf, supaya yang mengaku-ngaku salaf dan yang mengklaim di atas manhaj salaf semakin tahu. Karena terkadang kita mengikuti salaf hanya cuma ikut-ikutan. Nah, setelah kita tahu pembahasannya, apa arti makna salaf, bagaimana tuntutannya dan nisbahnya bagaimana, kita menjadi semakin apa? Semakin faham. Fayathbutun, agar mereka kokoh amamat taghayyurat, untuk berhadapan dengan perubahan-perubahan, banyaknya perubahan-perubahan, wal ahwa, banyaknya hawa nafsu, al mubtada'ah, yang dibuat-buat. Wa kadzalika raghbatan. Ini i'rabnya apa raghbatan? Apa artinya raghbatan? Kalau antum sudah tahu artinya tadi, insyaallah bisa mengi'rab ini raghbatan. Yang kedua ini i'rabnya apa? Jadi insya Allah durus yang kita jalani di Ma'had ini insya Allah semuanya dibuat bertingkat-tingkat. Sementara ini ada dua arah, ada yang tahfidz sama pelajaran umum. Anak-anak yang tahfidz dibagi menjadi 3 kelas. Kelas yang paling rendah, kelas tengah, sama kelas yang tinggi. Untuk sementara itu, kalau untuk pelajaran umum pembagiannya sesuai dengan umur dan juga
pemahaman mereka, yaitu ada 5 kelas. Demikian juga nanti yang bapak-bapak, pelajaran-pelajaran yang kita adakan di Ma'had ini semuanya insya Allah akan kita program. Nanti tak nahwu juga ada tingkatan paling rendah, ada yang di atasnya lagi. Jadi biar kita semua belajar, Dan nanti insya Allah juga kedepannya kita juga memikirkan pengasramaan untuk anak-anak. Nanti kita butuh musyawarah dari para wali santri, karena memang tanpa asrama memang kita terkendala. Ada yang hadir, ada yang enggak hadir, ada yang kadang telat, ada yang besok hadir, sekarang enggak. Jadi kita memang butuh mempertimbangkan adanya pengasramaan untuk anak-anak. Nanti insya Allah akan kita musyawarahkan bersama dengan para wali santri, apakah mereka ada yang setuju ataukah keberatan, apa saja kendala-kendalanya apabila diasramakan. Insya Allah semua ini demi menghidupkan dakwah untuk membenahi umat, dalam rangka memintarkan dan juga memahamkan umat, anak-anak kita supaya tumbuh menjadi generasi yang bermanfaat insya Allah. Jadi kita niati, kita semua niat, bukan hanya dari para pengajarnya, bahkan dari kita semua harus membenahi niat untuk benar-benar mewujudkan adanya generasi yang soleh, yang bermanfaat bagi umat. Rogbatan ini kembalinya kepada hubban. Tujuan yang kedua juga, tujuan yang pertama adalah keinginan saya untuk supaya kawan-kawan semakin kokoh. Wa kadzalika rogbatan fi ruju'i manin khorata fi salki firqatin minal firaqid dallati ilal haq alladzi alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu ridwanullahi alaihim. Tujuan yang kedua adalah saya ingin agar sebagian orang yang mereka itu terjebak ke dalam jaring firqah dari firqah-firqah sesat, supaya mereka kembali kepada jalan kebenaran. Dan ini yang seharusnya diniatkan oleh semua orang yang berdakwah dan mengajak manusia kepada kebaikan. Jadi di dalam kita berdakwah, di dalam kita mengajari, di dalam kita memerintahkan kebaikan, mencegah dari kemungkaran, hendaknya tujuannya ini, supaya orang-orang yang berada di dalam kesesatan itu kembali kepada jalan kebenaran. Jadi intinya meluruskan umat, meluruskan kesalahan, membenahi kesalahan. Tujuannya adalah supaya mereka mau kembali, orang-orang yang terjebak ke dalam jaring dan tipu daya firqah-firqah sesat, supaya mereka kembali kepada kebenaran yang ditempuh oleh para sahabat mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an yatruka ma waqa'a fihi minad doya au fi minad doya'i fi awhalil hizbiyah al-maqitah al-mukhalifah li jama'atil muslimin as-salafiyyin. Dan supaya mereka meninggalkan apa yang mereka itu berada di dalamnya dari ketersia-siaan. Ono ta basa ketersia-siaan ono ta di kamus bahasa Indonesia? Kano? Ini kano nggih dhewe. Piye Pak? Dalam ya sia-sia lah. Nek ketersia-siaan iku koyoke kok mediin sugihan. Tiga ya imbuhannya ya. Terus an lagi. Terus didobel lagi ketersia-siaan. Nek wong gak paham ya koyoke bahasa ad-doya itu sia-sia. Hilang. Tidak berada dalam ilmu yang bermanfaat karena terjerembab fi auhalil hizbiyah, pada cengkeraman-cengkeramannya hizbiyah, untuk kembali kepada mazhabnya para salaf, tidak mengikuti hizbiyah, tidak mengikuti kelompok grupnya fulan dan fulan,
kelompoknya fulan dan fulan. Ini semua adalah hizbiyah. Kita membangun perkawanan dan persaudaraan ini bukan di atas kelompoknya fulan dan fulan, tapi di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah kawan kita. Yang tidak sesuai, itu yang harus kita benahi. Bukan ukurannya, bukan bersama fulan atau fulan, kubunya fulan atau fulan, bukan. Walaupun itu kawan kita, kalau menyelisih kitabullah, menyelisih sunnah Rasulullah SAW, kita salahkan. Walaupun ia adalah orang yang tidak kita sukai, tapi kalau di atas kebenaran, maka kita terima kebenarannya. Dan orang-orang yang dalam hizbiyah, mereka tidak seperti itu. Apa yang sama dengan organisasinya ya kawan, yang tidak sama maka lawan. Apa yang sesuai dengan partainya maka kawan, dan apa yang tidak sesuai dengan partainya maka lawan. Atau apa saja, gerombolan apa saja yang tidak diukur, yang tidak menjadikan tolak ukurnya adalah Alkitab dan As-Sunnah, maka ini semuanya adalah hizbiyah, hizb, kelompok-kelompok, pengkotak-kotaan. Diukur dengan roi, diukur dengan suku, diukur dengan ras, diukur dengan selain Alkitab dan As-Sunnah, maka ini adalah hizbiyah. Tentunya dalam masalah agama, kalau dalam masalah dunia ya tidak. PT fulan ini masalah dunia. Adapun dalam masalah agama, maka tidak boleh seorang menjadikan tolak ukur di dalam beragamanya selain Alkitab dan As-Sunnah. Al-maqidah yang dibenci, al-mukhalifah li jamaatil muslimin as-salafiyin, yang menyelisih jamaah kaum muslimin as-salafiyin. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, wa kadzalika bayanan li syar'iyyatil intisab lis-salafiyah qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Tujuan yang ketiga adalah untuk menjelaskan syar'iyahnya menasabkan diri kepada salafiyah, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan dan keyakinan. Jadi menisbahkan kepada salaf bukan hanya ucapannya saja, mengaku salafi tapi ternyata perbuatannya bukan perbuatan seorang salafi, akidahnya bukan akidahnya salafi. Ini tujuan yang ketiga. Jadi ada berapa tujuan tadi? Ada berapa pendorong yang disebutkan oleh muallif? 3. 1, keinginan untuk kawan-kawan supaya lebih kokoh dan lebih paham. 2, mengentas orang-orang yang terjerembab ke dalam kesesatan hizbiyah agar mereka kembali untuk memurnikan ittiba kepada Alkitab dan As-Sunnah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kok colokan di ngisorku ngapain aku strum ya. Dan yang ketiga, menjelaskan secara umum syariahnya menasabkan diri kepada salaf. Qala wa adhif ila dzalika hatta yarji'al muslimu ilal mizanid daqiqi ala wa huwa fahmu salafinas shalihi linususil wahyi minal kitabi was sunnah. Dan tambahkan ke dalam apa yang sudah disebutkan, supaya yang keempat, tujuan yang keempat, NB nambah, agar seorang muslim kembali kepada tolak ukur yang benar, yang sahih, yang dakik, yang apa dakik ya? Timbangan ngono sing setelan, sing disetel temen, ora timbang bejat. Yang paten. Yang timbang wis dicekno ngono-ngono, timbangannya bener. Nah, terkadang seorang salah di dalam membuat tolak ukur, di dalam membuat timbangan. Timbangannya adalah fulan dan fulan, syekh fulan dan fulan, mengikuti fulan dan fulan, bukan timbangan dalil. Hendaknya kembali kepada timbangan yang benar, timbangan yang benar-benar setel. Yaitu apa? Fahmu salafinas sholeh. Timbangan yang benar adalah pemahaman para salafunas sholeh. Bagaimana tata cara mereka berdalil, bagaimana tata cara mereka dalam mengambil agama ini.
para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para a'immah dalam mengambil nususil wahyi minal kitab wa sunnah, dalam memahami wahyu alkitab dan as-sunnah. Fa idza raja'a ila dzalika salimalahu bi'idnillahi at-tariqu wa naja minal ahwa wal bid'ah wal afhamis saqimah allati afrazat lil ummati syarran azima. Apabila seorang muslim kembali kepada timbangan yang benar, insyaallah dengan izin Allah jalannya akan selamat dan dia akan najah. Jalannya akan mulus dan dia akan selamat dari hawa nafsu dan juga bidah dan pemahaman-pemahaman yang melenceng. Ini pentingnya kembali kepada pemahaman salaf. Kalau agama ini kita pahami dengan akal kita, dengan kemauan kita, dengan perasaan kita, kita akan tersesat. Tapi apabila kita kembalikan kepada pemahaman para salaf, ini insya Allah kita akan selamat. Di mana pemahaman-pemahaman tadi al-ahwa dan juga bid'ah, semua itulah yang afrozat lil ummati syarran azimah, yang menimbulkan bagi umat ini kejelekan yang sangat besar. Jadi seluruh malapetaka, seluruh bencana yang dialami oleh umat ini dalam agama mereka, seluruhnya adalah bersumber dari ahwa, hawa nafsu, bersumber dari bidah, bersumber dari pemahaman-pemahaman yang melenceng, tidak sesuai dengan pemahaman para salafun salih. Jadi inilah sebab kenapa tulisan ini dibuat. Ada berapa tadi? 3 ditambah 1 berarti 4. Qala al-khatimah, penutup. Laqad ittadhaha bi kulli wuduhin bihamdillahi min hadzal bahats al-mutawadhi'i bi fusulihi wa mabahithihi sab'ah. Sungguh telah jelas sejelas-jelasnya walhamdulillah dari pembahasan yang mutawadhi', pembahasan yang sederhana ini dengan 7 fasalnya telah jelas apa? Annal intisaba lis salafiyyati intisabun lil islamil khalis. Baik, jangan main anak-anak. Bahwasanya menasabkan diri kepada salafiyah ini adalah sama halnya menisbahkan kepada Islam yang murni. Jadi enggak ada yang perlu diingkari. Nisbah kepada salafi itu ya nisbah kepada Islam yang murni, Islam yang benar, Islam yang sofi. Bukan nisbah kepada salah satu kelompok. Karena salafiyah bukan kelompok, bukan firqah. Bahkan ini adalah yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jaddal mustaqimah allati kana 'alaihal awail. Dan itu adalah menisbahkan kepada jalan yang lurus yang dimana dilalui oleh para orang-orang terdahulu. Wa anna dzalika laisa minat tahazzubil mamqutil ladzi dzammahu Allah taala fi kitabih. Dan menisbahkan diri kepada salafi bukan termasuk tahazzub, bukan termasuk mengkotak-kotak yang dibenci, yang dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa dzammahu rasuluhu al-karim sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihil mutahharah. Juga bukan termasuk yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau. Bagaimana termasuk yang dicela, wong ini malah yang disuruh? Paham? Tidak mungkin nisbah kepada salafiyah ini dicela, karena yang menyuruh, yang mencela untuk tahazzub, mencela firaq ini adalah yang menyuruh untuk menisbahkan diri kepada salaf, untuk mengikuti mazhab mereka. Balis salafiyatu tumathilu hizballahil musna al-musanna alaihi biqaulihi ala inna hizballahi humul muflihun. Bahkan salafiyah inilah yang menjadi wujud. Tumathil itu memerankan hizbnya Allah, golongannya Allah yang dipuji oleh Allah di dalam firman-Nya, ketahuilah ala inna hizballah, ketahuilah sesungguhnya kelompoknya Allah adalah mereka orang-orang yang beruntung. Siapa kelompoknya Allah di sini? Ini hanya diperankan oleh para salaf, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sunnahnya para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi yang menjadi pemeran utama bentuk dalam hizb kelompoknya Allah ya orang-orang yang mengikuti jalannya Allah, jalannya Rasulullah, jalannya para salaf. Jadi bukan termasuk hizbiyah, bahkan inilah wujud dari adanya kelompok Allah Subhanahu wa taala yang terpuji di dalam surat Al-Mujadilah. Wa alaihi fa inni usi nafsi wa ikhwanil muslimin an nakuna salafiyyin. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya mewasiatkan diri kepada diri saya sendiri dan juga kepada para saudara-saudaraku agar kita semua menjadi para salafiyin, tapi bihaq dengan sebenar-benarnya, bukan abal-abal. Qaulan dengan ucapan, wa amalan dengan perbuatan, wa i'tiqadan dengan keyakinan, dhahiran wa batinan, secara dohir, secara lahir maupun secara batin. Wa in lama zaman lamaz, telami zaman lamaz, wa sakhira man sakhir, fa innal ibrata muwafaqatul haq wa in kana syakhsu wahdahu. Walaupun semua itu harus dengan resiko orang-orang yang mencemooh akan mencemooh, lamaz itu mengolok-olok, mencela, wasakhira man sakhir, orang-orang yang merendahkan, menghinakan orang-orang yang menghina. Biarkan semua itu, tidak usah digubris, tidak usah dipeduli. Karena sesungguhnya ibrah, karena sesungguhnya patokannya adalah mencocoki kebenaran walaupun seorang itu sendiri, walaupun dimusuhi oleh semua orang. Kalau dia bercocokan dengan Alkitab, cocok dengan Alkitab dan Sunnah, maka itulah yang muktabar, itulah yang diambil patokan. Wa fil akhir, dan sebagai penutup, akhir kata, as'alul maula jalla fi'ula an yaj'ala hadzal amala minni nusratan lidinihi. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan seluruh jerih payah ini sebagai upaya untuk menolong agama Allah, wa difa'an an hiyadi sunnati nabiyhi, dan sebagai pembelaan terhadap kehormatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaj'alahu dhukhran li fi yaumi la yanfa'u fihi malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan semoga Allah menjadikannya sebagai dhukhran, apa? Timbunan bagiku pada hari yang tidak bermanfaat di dalamnya harta maupun anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Wa as'aluhu ta'ala an yarzuqana al-ikhlasa fil qawli wal amal, wa yarzuqana as-sidqa was sabata 'ala al-kitab was sunnah 'ala manhaji salafil ummah ila an nalqah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Amin. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kami rezeki ikhlas di dalam berucap maupun berbuat, dan memberikan rezeki jujur dan juga kokoh di atas Alkitab dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah sampai kita bertemu dengannya. Sesungguhnya Allah adalah yang memegang yang demikian itu, dan hanya Allah lah yang mampu atasnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai kitab kita ini, yaitu mengenai syariahnya, disyariatkannya untuk menisbahkan diri kepada mazhab salaf, dan bahwasanya hal itu tidak ada satu dosa pun di dalamnya, bahkan hal itu adalah masyru'. Adapun kitab yang selanjutnya adalah Ittihaful Maharah bil Muqaranatil Mukhtasarah bainal firaqi al mu'asirah. Ini berisikan perbandingan antara salaf dengan firqah-firqah yang selainnya. Insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa?